Oke, kembali bersama saya dalam Dialog Gas bersama Tukiedi. Kita akan teruskan dulu sama Bang Diki nih biar menyelesaikan tadi yang disampaikan sekaligus saling menutup nih Bang Diki. Iya. Iya. Jadi kita lanjutkan ya. Iya. Asep udah terkait janji politik ya betul. Seluruh calon pemimpin pasti dia punya janji politik. Ya. Pada akhirnya nanti kita tuangkan secara teknokratik ke RPJMD. Itulah pada saat beliau kampanye, salah satunya mendukung itu kita terjemahkan. Iya. Yang 25 program unggulan itu kita terjemahkan secara teknokratik. Ini clear, gak ada persoalan nih. Iya. Kemudian kita juga ada beberapa audiensi lah melakukan. Itulah makanya ada pemikiran itu tadi. Kalau kita tawarkan nih, yang pemikiran tadi, bukannya oh kami mau menegerikan ini enggak. Ya orang bukan punya kami gitu. Iya. Kita menegerikan kan. Si penyelenggara dulu kan. Artinya. Nah terkait dengan perda nomor 6 itu maksudnya 12 ya 2005. Ini nomor 12 Ya. Itu memang ada itu tahapan suplai dari pemerintah daerah itu ada. Ya. Cuman baca secara utuh lah itu. Itu tahun ada beberapa tahun sampai dilepas itu sampai kemandirian. Kalau nggak salah 3 tahun dari perda itu diterbitkan sampai 3 tahun ke depan itu dilepas. Dilepas. Jadi dari pemerintah daerah itu dari support dari APBD itu dilepas. Tahun kedua 50% kalau nggak salah. Tahun ketiga 30% porsinya. Sampai 0%. Itu ada di itu. Jadi karena saya kebetulan merumuskan juga itu. Perda pengelolaan itu, perda pengelolaan Universitas Negeri Tulang Bawang itu. Yang pada akhirnya juga itu tadi hasil audit BPK itu melanggar kewenangan yang lebih tinggi, peraturan yang lebih tinggi, maka direkomendasikan itu untuk dibatalkan. Kemudian terkait dengan otonomi daerah, betul kita ada undang-undang otonomi daerah, tapi jangan salah, teknis pelaksanaannya otonomi daerah itu tadi kembali regulasi lagi loh. Iya, tapi kan dia ada. Kita masa mau melanggar Salah, regulasi itu salah. usah kita. Iya, siapa yang mau bertanggung jawab loh? Kalau kami laksanakan terjadi pelanggaran regulasi dan kami harus bertanggung jawab secara hukum di sana. Iya. Siapa coba yang mau bertanggung jawab Bertanggung untuk jawab. kami ini? Kan gitu. Iya. Itu makanya bukan lambat ini bentuk kehati-hatian. Apalagi ini merupakan isu strategis. Ini kebijakan strategis, banyak pasang mata yang meninjau isi kebijakan ini. Itu kan itu. Coba kalau misalnya ada apa-apa nih, kemudian melanggar regulasi, yang dihukum siapa? Ya kan? Iya nggak? Artinya bentuk hati. Nah itu tadi kembali lagi, hibah boleh hibah, tapi tidak berturut-turut. Iya, ada batasnya. Terus kita mensuplai nggak bisa. Nah kalau mau kita tadi. Yuk, kalau mau nih, kita pernah melakukan upaya di 2012, saya mengikuti kok proses itu. Orang yang daftarkan ke Kemenkumham Yayasan bisa itu. Pada akhirnya di Bu Ratu Beta itu. Nggak tahu lagi perjalanan yang gimana, nggak tahu itu di Bu Ratu Beta. Ayo kalau memang aspirasi dari adik-adik, ya udah, apalagi didukung itu, gitu. Kita bersama-sama. Tapi prakarsanya dari itu tadi pemilih. Kalau misalnya Bung Ferry, ya udah deh, secara etika kita undang aja, saya lakukan kita minta kesediaan dalam hal ini gitu kan untuk Jadi salah jawab. gitu. Nah sekarang tinggal opsinya mau mana yang dipilih ini loh. Iya. Kalau Bung Ferry tadi saya lihat optimis gitu, luasan negeri nggak. Kalau saya tersirat ya udah kami jalan aja gitu. Ya itu memang suatu kebanggaan juga bagi kami, artinya bisa menyelenggarakan pendidikan ya kan. Ya gimana tadi, ini swasta loh. Iya. Universitas di swasta loh gitu. Tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan ini ya di badan penyelenggaranya. Terkait pemerintah daerah support, dulu pernah support itu tadi saya udah cerita panjang nih. 3 tahun yang benar. Perda itu benar. Walaupun diisi perda itu sampai 3 tahun loh. Hanya 3 tahun pemerintah daerah support. Mungkin kalau masih ada arsipnya dibuka lah. Sekarang Berarti udah untuk ukuran sekarang tidak mungkin Iya, lagi Bang. seandainya berlaku pun itu, Iya. perda itu sebagai landasan hukum, dia itu sebenarnya udah dihitung tahunnya udah mandiri itu, UNPTB itu, karena itu 3 tahun itu. Di ada salah satu pasal itu, Bu,
Ibu baca lah. Di tahun sekian 100%. Terus di tahun Iya memang, berikutnya 100%. memang betul. Sampai 3 tahun itu. Betul. Wah, seandainya perda itu Tetap. tetap. Tapi kan ini enggak. Kita sama undang-undang ini, undang-undang 2003-2004 tuh biar gimana undang-undang. Biarpun bukan Al-Quran, itu secara tata negara ya harus kita patuhi itu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kalau kami berjalannya tidak berpijak pada undang-undang, terjadi kesalahan, ada unsur pidananya, yang bertanggung jawab kami loh, secara personal gitu. Nggak mungkin lah. Entah kalau adik-adik membantu saya demo di ini. Oh jangan penjara itu udah. Ya, itu kan cuma regulasi doang, gerakan nggak apa-apa gitu kan. Ya, makanya kalau saya sebagai penutup itu tadi. Bupati Tulang Bawang dan kami pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang ya tetap berkomitmen loh. Nggak ada yang cuma ngomong aja, orang punya tertulis loh. Jadi perda loh. Bukan janji-janji. Itu dengan menjadikan perda itu ada konsekuensinya loh. Di akhir masa jabatan beliau nanti beliau mempertanggungjawabkan. Iya. Itu kalau memang nggak punya niat dalam hati, ya nggak mungkin. Kalau cuma asal menang aja nih janji-janji, itu cuma ngomong aja tidak dituangkan di perda gitu. Ini dituangkan di perda loh. Ada resiko konsekuensi kalau itu tidak terpenuhi. Itu yang pertama. Yang kedua itu tadi, kalau untuk pemerintah daerah setiap tahun mensuplai sampai gratis waktu itu nggak bisa lagi karena regulasi ini. Mohon maaf, kami tidak bisa itu, mau dipaksa gimana juga. Kalau dia melanggar undang-undang kita Ya sebenarnya bisa. kampus ini nggak memaksa lah Pak. Kami ini nggak minta-minta. Itu aja kesimpulannya. Ini didengar keluar ini. Iya itu. Nggak ada minta-minta enggak. Cuma mahasiswa ini punya ide dan pendapat. Terus yang ketiga, Soal mau negeri kan itu ada etika. Tak lagi Bang Ferry. Ya, yang ketiga, menyelesaikannya. ini kan saya bilang tadi ini kita wadah ini loh, menampung aspirasi. Mungkin kita masyarakat juga menilai. Kalau yang saya tangkap tadi, ya adik-adik mahasiswa ini begitu giginya berjuang untuk penegrian. Penegrian. Yaitu dalam kajian kami juga itu salah satu solusi yang ya sampai saat ini yang ideal. Iya. Kalau misalnya dari pihak rektorat merasa udah kami mampu berjalan sendiri, ya memang itu ya idealnya kan ya memang tanggung jawab secara ini juga secara hukum memang di badan penyelenggara proses pendidikan Universitas Megopa itu. Ya. Mungkin sementara itu. Oke. Sekarang silakan. Ya, jadi begini closing ini ya. Ya. Pak ini segala sesuatu itu ada caranya. Nggak perlu kita membuyarkan sesuatu itu, tetapi sesuatu itu ujungnya jadi mentah. Jujur aja Megopa ini nggak minta apa-apa. Ini cuma hanya program yang dibuat oleh pemerintah, ya kan? Nah setelah pemerintah punya program, mereka membantu Megopa, tapi caranya nggak pas. Maunya kita panggil dulu dong yayasan. Ini kan dari ini apa itu undang-undang Perda nomor 12 tahun 2008 itu mengatakan setelah wali amanah ini keluar diganti yayasan, maka yayasan yang punya tanggung jawab besar di situ sebagai penyelenggara dipanggil dong. Sini dulu loh, maunya begini, niat kami begini. Nah selesai apa komitmen berdua, baru tabur. Ini tabur dulu lah. Apaan nih kata orang ya kan? Apalagi orang Lampung, dia mantan pejabat yang ngerasa tersinggung. Per katanya kalau lagi 5M ya kita bisa nyari ngutang. Kalau untuk negeri itu saya bisa katanya. Kan itu planning mereka. Tapi maksudnya jangan dimain-mainkan politik. Takut saya nyalon lagi, saya nggak bisa. Anak saya nyalon juga, ya lihat aja. Udah sekali ini kan nggak masuk nyalon. Nah jadi tak usah lihat di situ lah, lihat pembangunan masyarakat. Kalau memang mau bantu, tak usah banyak ngomong, cari solusi. Oh negeri ini belum bisa, oh cari solusi. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 itu tentang bantuan penelitian, pengabdian, mahasiswa. Udah, kita lakukan ini, panggil lu sini. Apa lu mau ini aja? Kan gitu dong. Kalau kita mau ini, nah nanti sembari negeri ini kita jalan, ya bagaimana? Nah ini sebenarnya itu. Tut Andi yang persoalannya di situ, Tut Andi. Ini dibubar, dikeluarin, tetapi nggak ada prosedur etika, ya kan?
Nah kan gitu, kayak saya mau jualin tanah Tut Endi. Tanah Tut Endi mau saya jual, udah saya tabur. Kata Tut Endi, kok saya mau jualin tanah si Peri? Ngomong aja belum apa kagak. Nah kan merasa gimana Tut Endi? Saya temu tuh, nggak saya jual Bung Peri. Nah kan gitu dong. Ini yang saya maksud. Jadi janganlah kita bermain-main lagi. Sekarang sudah zaman dunia akademisi, dunia intelek semua. Kampus sudah masuk kampung kan. Orang-orang udah pinter. Nah jadi anak-anak sekalian, saudara-saudara sekalian dan Tur Andi, terima kasih mengundang ke sini. Untuk Megopa ini ke depan, insya Allah ini sudah akreditasinya sudah 9 yang kita usulkan, ya kan begitu. Insya Allah dengan pelan-pelan niat dan tujuan kalian itu tercapai, ya. Insya Allah selagi ada Pak Peri di situ bukan sok sombong, walaupun nggak makan ngutang sana ngutang sini ya lagi siap bertahanlah di kampus Megopa. Itu demi ke depan, karena itu kan kebanggaan kita bersama, ya kan. Nah jadi insya Allah ini Tut Andi ke depan ini Megopa ini semakin pelan-pelan naik. Yang penting harapan saya kepada pemerintah ini tolong Pak sampaikan dengan Ibu Bupati, karena udah ada 2 orang yang menyampaikan kepada saya untuk C sekarang tidak bisa penyesuaian, itu satu mengekat, ya ini satu. Yang kedua tolong sampaikan kepada pemerintah nggak perlu lagi lah mengatakan mendukung Megopa. Ya kan, kalau nggak ada implementasinya. Kalau mau mendukung Megopa, ya yayasan yang punya sekarang bukan wali amanah lagi yang punya. Sudah yayasan, ya panggillah secara berdua, secara bertiga kayak ngobrol sama yayasan bagaimana ke depan. Kalau kita memang mau membangun Megopa, ya kan? Nah tapi kalau tidak ya sudah biarkan saja, insya Allah hidup juga, ya kan? Insya Allah pelan-pelan hidup, yakin aja ini kalian itu ya. Insya Allah juga hidup gitu. Seandainya pemerintah nggak mau bantu kapan, insya Allah nggak apa-apa. Kita juga memang nggak pernah minta bantu. Waktu itu karena dipanggil, Papi dikasih tahu, Pi ini adalah ini. Kata Untung, bisa ditanya sama Untung. Ya sudah kerjain katanya, kan? Gitu. Nah, itu kan. Ya audiensi, tapi kita kan audiensi bukan untuk negeri, Pak. Kita audiensi bagaimana membangun Megopa. Nah sekarang kalau untuk negeri, monggo cerita sama yang punya. Iya, jangan dibuka dulu, tak taburin. Enggak, kita juga nggak menegrikan. Ini setabur, iya, enggak step by step kan gitu. Nah jadi insya Allah lah Megopa ini ke depan akan lebih maju. Dan kepada masyarakat saya minta tolong ini, ya cara mendukung Megopa cukup diam juga sudah bagus. Jangan mengatakan melemah-lemahkan Megopa. Insya Allah Megopa saat ini kita sudah berusaha keras, bekerja keras. Untuk menjadikan dia negeri juga kita sudah mendatangkan L2 Dikti dari sana sebagai layanan ini para universitas. Kita sudah datangkan ke kampus untuk bagaimana ke depan lebih baik. Ya yakin dan percaya saja, dukungan cukup diam. Jangan memfitnah kampus, jangan ijazah nggak kepake, ya kan? Insya Allah ke depan akan kita tata. Bila perlu ada kuliah ke Megopa, monggo. Insya Allah ini kita berusaha ke B ya, kepada alumni, kepada kalian ini sudah saya anggap alumni semua ya. Sudah alumni semua gitu kan. Nah insya Allah B. Dan juga masalah akreditasi ini saya mohon juga dukungan ya dari ini Tut Andi, dari ini saudara-saudaraku ini semua, bahwa nanti asesor ini akan bertanya bagaimana perkembangan ini. Ya harapan kita ya itulah apa adanya kita bicara, ini sudah lebih baik ke depan, ya kan? Gitu. Nah jadi insya Allah lah Megopa ini Tut Andi, dan terima kasih hari ini sudah bisa ditemukan dengan Pak Diki dari pemerintah, saya dan BEM sebagai pengguna. Mereka ini kan pengguna. Jadi terima kasih kita sudah bertemu di sini. Ya mudah-mudahan ke depannya lebih baik, dan ke depan ini kita akan bicara mudah-mudahan semua kita ini objektif, bukan kita mengarah-mengarah kepada politik. Dan ke depan insya Allah saya punya niat Megopa siapapun yang nyalon walaupun itu milik pemerintah. Karena saya pun milik pemerintah. Swasta milik pemerintah, semua milik pemerintah. Bukan milik siapa-siapa, karena tunduknya di situ, ya kan? Karena tunduknya di situ. Kalau saya jadi bupati, saya buat program untuk membantu swasta tulang bawang. Nah, apa tidak, ya kan? Cari regulasinya. Al-Quran, Al-Quran itu hukumnya aja menggunakan ijtihad. Kalau dia tidak ada hukum dalam Al-Quran dan hadis, maka muncul ijtihad, ya kan? Allah menghendaki ijtihad, apalagi undang-undang, kan begitu ya. Terima kasih, mohon maaf ini kalau ada kesalahan-kesalahan. Saya pengen nanti lebih lagi gairah, saya mau berdebat lagi ya.
diskusi namanya kan. Iya, nggak bisa tersinggung. Herman, Ya, Herman. kalau dari saya mengutip kata-kata dari Pak Diki ya, di mana mereka memang tidak menjanjikan suatu negeri, tapi menjanjikan membantu, Iya. memfasilitasi. Tapi karena dia tidak bisa memfasilitasi, akhirnya lari ke negeri, ya. Akhirnya lari fasilitasi penegrian. 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 Nah, artinya sama seperti Pak Peri tadi, ini kan sudah punya nama itu. Nah, tapi kok bisa benar kita berbicara masalah ya udahlah kita negerikan, tapi regulasinya belum bisa terpecahkan. Nah, sampai saat ini apa good solution, ya kan? Karena kita mengacu pada perkembangan sekarang. Kenapa Bapak Insinyur Joko Widodo membangun fasilitas seperti saat ini? Negara sekarang bukan lagi negara yang kecil kalah dengan negara yang besar, tapi negara yang lambat akan kalah dengan negara yang cepat. Jadi kita harus cepat. Kita nggak boleh cepat, tepat, dan benar gitu. Sesuai dengan ucapan. Karena kami bosan. Saya orang pribumi, tulang bawang bosan. Lagi kayak gini. Iya. Nggak ada good solution. Itulah pemimpin. Good solution. Iya. Penegrian, Pak. Penegrian dan apa yang menjadi kendala penegrian selesaikan. Jangan penegrian mentok di sini, tidak jadi. Mentok di sini, tidak jadi. Iya. Zone. Ngomong. Nol besar. Di penegrian itu syaratnya si perguruan tinggi swastanya mengajukan. Oke, saya ke Aditya. Oke, sebenarnya saya gini aja lah, kita pakai bahasa umum karena ini kan disebar oleh masyarakat. Iya. Sebenarnya masyarakat ini tidak mengetahui tentang regulasi-regulasi apa. Yang penting saya milih si A, pengen tulang bawang ini maju. Dia berjanji ini, dia menjanji mendukung Universitas Megopak Tulang Bawang. Sini ada apa namanya? Saya tulis jelas ini. Janji-janji dia di dari 25 program itu 21. iya, dari yang nomor 21. Situ janji Winarti untuk mendukung Universitas Megopak Tulang Bawang. Nah, disitulah masyarakat menilai berarti ketika ibunda atau yang memanggilnya ibunda tidak tahu bilang bahwa ingin mendukung Universitas Megopak ini menjadi lebih bagus lah, ya kan? Otomatis rakyatnya milih. Sekarang rakyat ini menunggu, Pak. Nah, berapa mengeluh kesahkan peraturan, mereka nggak mau tahu. Saya milih kalian, pengen tulang bawang ini bagus. Gitu loh. Masalah kalian aturan yang kayak gimana, ya itu resiko kalian gitu loh. Itulah makanya itu resiko jadi pemimpin. Ya, kalau nggak mau jadi pemimpin ya nggak usah gitu loh. Kan kayak gitu. Kan seperti itu. Kalau waktu Pak Diki, bagaimana siapa yang bertanggung jawab lah? Yang pemimpin siapa ya? Yang kami percaya ini siapa? Kan itu. Di situ kan banyak ahli hukum, ahli administrasi dan ahli-ahlinya yang dibayar oleh rakyat. Kan gitu. Kenapa dari pihak pemerintah mau bertanggung jawab siapa? Lah, kan kalian yang bertanggung jawab. Kan seperti itu. Jadi mesti saya klarifikasi pernyataan. Betul ada ahli hukum. Ya justru ada ahli hukum, itulah kajiannya. Kan kita ini berbuat atau tidak berbuat kan. Semua itu kan hukum itu mengatur berbuat atau tidak berbuat kan. Iya. Makanya siapa yang nangis kalau misalnya kami paksakan untuk berbuat tapi rambu-rambu terlanggar, gitu kan? Iya. Kan siapa yang bertanggung jawab persoalan itu kan? Iya, berarti di mata masyarakat gagal. Iya sudah, silakan kan kayak gitu. masyarakat Tapi kan berbicara. kita kan sebagai Rambu-rambu mewakili itu kita masyarakat patuhi, ya kita hidup pada rambu-rambu. kayak gini. Kayak contoh katanya pemerintah ingin mendukung proses penegrian. Kalau hanya menunggu dari pihak universitas ya nggak mungkin. Yang dari pemerintah dong undang dan memacanya. Sepakat saya. Kan Dari seperti kita- itu. saya Kami pun udah melakukan riset ini udah dari tahun ke tahun, Pak. Cuman untuk menemukan dari pemerintahnya itu sangat sulit. Itu. Kalau itu sepakat saya. Bapak, Setelah jadi kita- saya menambahkan sedikit ini. Kalau kata beliau ini, siapa yang bertanggung jawab di mata hukum ketika dalam kita konteks ini kita melanggar, kalau gitu saya tarik lagi lah, kalau memang ini kan siapa yang bertanggung jawab itu Iya. teks namanya. Iya. Kita ini ada teks, ada konteks. Kalau Saya bicara siapa yang bertanggung jawab itu pada konteks. Iya. Kalau misalnya kami berbuat, saya lah secara personal sebagai pejabat
melakukan kajian dan saya mengambil langkah yang melanggar hukum. Ya. Ya kan? Nah, siapa yang bertanggung jawab? Ya kan saya sebagai Ya, paslon makanya yang itu bertanggung jawab. kami tekankan dari mahasiswa Iya, ini itu. buat Perbup Pak sebagai payung hukum. Payung hukum Saya- apa yang terbukti? Itu nggak perlu payung hukum lagi. Saya mengambil seperti ini, Bang. Ketika Bapak berbicara, siapa yang bertanggung jawab ketika kami melanggar konteks ataupun regulasi seperti itu, otomatis balik lagi ke Bapak. Iya. Sebaliknya, ya betul, Pak. Makanya kami Saya nggak ingatkan, tahu itu. saya ingatkan, jangan memikirkan pertanggungjawaban kepada hukum. Pikirkan juga bagaimana mempertanggungjawabkan ini, janji ini kepada Tuhan dan kepada semua masyarakat Tulang Bawang. Itu jangan hanya berpikir takut dengan hukum, tidak takut dengan Tuhan, kacau kita. Ya, Oke, saya ke Pendi. Gimana Pendi? Terima kasih Dok Hendy. Terakhir ini. Karena ini acara nutup dan juga saya tadi mengamati pembicaraan dari mahasiswa baik dari Pemda, dari rektor. Ya, cobalah pemerintah daerah dengan yayasan untuk bareng lah. Iya. Mau kemana Itu ke saya. depannya. Dan juga masalah Bupati Tulang Bawang dulu berjanji sebelum menyalon. Cobalah setidaknya kan ditepati. Nah, harapan saya untuk Megapak lebih maju lagi, lebih aktif lagi, dan juga lebih terkenal di luar. Itu saja. Terima kasih Dok Hendy. Oke. Saudara, Universitas Megapak merupakan universitas kebanggaan masyarakat Tulang Bawang, ikon masyarakat Tulang Bawang. Ada benang kusut di sana, dan kita semua harus mengurainya. Perlu ada kerjasama semua pihak untuk mencari solusi dan jalan keluar. Oke, saya rasa cukup dialog kita pada hari ini. Kita akan bertemu kembali dalam Digas bersama Tut Yendi dengan tema yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.